Di atasnya langit, masih ada langit. Jangan sombong kalau baru pakai X-Max. Di atasnya masih ada T-Max. Kali ini kita dapat kesempatan spesial banget nih. Thank you buat Yamaha Mekar ya kan, yang di Cibinong dan juga yang ada di Bintaro. Karena kita dapat unit buat kita test drive nih beberapa hari. Yamaha T-Max. Matic impian para pengguna NMAX, bahkan para pengguna X-Max itu mimpinya itu ya pengen upgrade ke motor ini nih. Big Matic-nya Yamaha, prestige banget, harganya super duper mahal di Indonesia. Dan gue udah nyobain beberapa hari dan ini adalah impresi dari gue teman-teman. Jadi kalian harus nonton sampai habis, kita bakal bahas emang lebih gede, emang lebih enak, emang lebih kencang. Semuanya akan gue jawab teman-teman. Kita buka dengan harganya dulu teman-teman. NMAX harga sekitar 40 jutaan. X-Max ya sekitar 80 jutaan rupiah teman-teman. Bagaimana dengan T-Max? Harganya di 400 jutaan teman-teman. Jadi satu T-Max itu bisa dapat 5 X-Max teman-teman. Dan berarti bisa dapat 10 NMAX baru teman-teman. Jadi ini motor super duper premium. Pajaknya estimasinya sekitar 8-10 juta per tahun, yang artinya setiap tahun kalian bisa beli Vario bekas. Ya, kalau punya motor ini, teman-teman. Sayangnya emang di Indonesia harganya semahal itu, 400-450 jutaan bahkan lebih, karena tax di Indonesia yang bisa dibilang luar biasa ya. Karena sejatinya T-Max itu kalau di Jepang bahkan atau di Eropa tuh hanya sekitar 200 jutaan rupiah, teman-teman. Jadi ini itu 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan yang ada di luar negeri. Tapi bukan hal aneh ya, bukan hal baru. Kalau moge-moge di Indonesia itu emang jauh lebih mahal. Nah, di harga segitu kalian bisa dapat Jimny baru, kalian bisa dapat mobil keluarga yang cukup besar ya kan? Atau kalau kalian pilih mana? Ya, mobil keluarga atau ini Yamaha T-Max ganteng satu ini, teman-teman. T-Max berarti dia yang paling tinggi. Apakah fitur dia paling lengkap? Apakah dia paling kecil? Apakah dia yang paling besar bagasinya? Apakah dia yang paling enak? Nah, di video ini gue akan coba jawab semuanya, teman-teman. Kita mau coba bahas dari area depan dulu gitu, teman-teman. Kayak gimana sih sebenarnya si T-Max 1 ini? Dari depan kalian bisa lihat desainnya memang tipikal motor matic besarnya Yamaha lah ya. Walaupun memang tidak begitu mirip banget ya kan dengan X-Max, tapi bisa dibilang ya masih oke lah ya. Dan dari depan juga kalian bisa lihat kalau motor ini lebar. Tapi ternyata kalau dibandingin X-Max, itu lebarnya tidak sejauh itu teman-teman. Dari NMAX naik ke X-Max kan jauh banget ya lebarnya. Nah tapi ternyata dari X-Max naik ke T-Max itu lebarnya hanya bertambah sedikit teman-teman. Karena lebarnya hanya selisih 5 mm lebih lebar dibandingkan X-Max teman-teman. Ya, jadi kalau dari depan dia memang tidak begitu lebar, tapi yang gue perhatikan ketika gue pakai di jalan adalah motor ini tuh presence-nya diperhatiin banget di jalan. Gue bener-bener diliatin mulu. Padahal ini motor warnanya gelap lah ya, nggak yang warna mencolok gitu. Tapi ketika di jalan gue pakai ngantar Eran sekolah, dipakai buat San Mori, orang tuh bener-bener noleh. Ini tuh motor apa gitu teman-teman. Kalau kalian suka apa nggak desainnya dari depan? Tuh ada proyektornya, ada radiatornya juga di depan. Kaki-kaki dari motor ini juga menarik banget. Untuk sebuah level matic, ini sih impian banget sih. Tuh, kalian bisa lihat tuh, di depan padet banget teman-teman. Pertama kita mulai dari suspensinya dulu. Biasanya anak-anak X-Max, ya kan, NMAX pengen suspensinya upside down dimodif. Standarnya udah dimodif, udah warna gold lagi, ya kan. Ini udah impian banget nih buat banyak anak-anak matic nih teman-teman. Peleknya depan menggunakan 15 inci, ya kan. Disc brake, semi floating kayaknya, kiri dan kanan teman-teman. Dan kalian bayangin nih, kalipernya di satu sisi, di masing-masing sisi itu ada 4 piston. Berarti di depan itu ada 8 piston yang berusaha ngerem atau memberhentikan motor besar satu ini. Emang motor ini sekencang itu ya? Emang motor ini remnya sebagus itu? Nanti akan gue jelasin teman-teman. Tapi emang kalian bisa lihat sendiri, ini secara looks ya, di depan itu memang padat sekali teman-teman. Dan kalian bisa lihat juga ada radiator di bawah situ ya kan, karena ini memang mesinnya besar ya, 500 cc lebih, 2 silinder juga, jadi membutuhkan banyak pendinginan teman-teman. Nah, ngomongin soal radiator, yang gue notice adalah ketika temperatur mesin itu nyampe ke 105 derajat Celcius, ya ketika macet itu akan tercapai dengan sendirinya.
fan-nya langsung nyala, kedengeran suaranya. Tapi memang tidak ada hawa panas ke kaki kalian. Jadi istilahnya kalian masih aman lah ya. Dan nanti ketika sudah turun ke 95, fan-nya akan mati lagi, teman-teman. Jadi silakan menikmati nih bagian depan dari T-Max. Masih ngomongin dari bagian depan, teman-teman. Ini gue suka banget spionnya posisi di sini. Ini beneran spion yang enak banget. Fuse-nya lebar banget, posisinya enak banget. Jadi kalau gue punya T-Max ya ini mungkin nggak akan gue modif nih karena ini posisinya enak banget, teman-teman. Dan juga seperti adiknya si X-Max, visor depannya ini tentunya sudah full elektrik, teman-teman. Jadi kalian itu nggak usah capek-capek naik turunin karena dari sistemnya kita itu bisa naik turunin, teman-teman. Tuh. Nah, kalau ditanya ngaruh nggak sih sebenarnya naik turunin? Ketika kemarin gue pakai beberapa hari, jawabannya adalah ngaruh, teman-teman. Jadi gue pakai helm half face gitu kan. Nah, ketika gue lari 60-70 gitu, kalau dalam posisi rendah half face dan visor gue kebuka, gue bisa merasakan tuh suara angin berisik ya kan di muka gue. Tapi ketika ini gue naikin, teman-teman, ya kan, walaupun gue pakai half face dan visor gue buka, suara anginnya hilang, berisiknya itu hilang. Jadi gue bisa ngasih testimoni kalau ini memang kepake banget atau berguna banget fungsinya. Nah, bagaimana dengan visibilitasnya ketika kita riding? Ada kaca depan, ganggu apa enggak sih? Sebenarnya tidak seberapa ganggu, hanya masalah kebiasaan aja, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri layarnya gede banget, warnanya cakep, teksnya juga terlihat sangat jelas. Ini seperti bisa kalian lihat, ini ciri khas T-Max ya. Kalau misalkan anak-anak X-Max biasanya pada pengen modif biar jadi begini nih. Kita mulai dari sebelah kanan dulu, ada engine cut off, ada mode, ada hazard, ya kan, terus ada engine startnya. Di sebelah kiri ada fast beam, tuh, ya kan. Ada cruise control yang gampang dipakainya, sen klakson, dan ini adalah tombol untuk ke menunya, teman-teman. Ya kan, ada gini. Terus juga ada home buttonnya. Dan ini adalah fitur yang katanya banyak orang bilang kalau double disc brake alias di belakang pakai disc brake nggak akan bisa nih ada fitur ini, yaitu rem parkir, teman-teman. Tara. Ini kalau kita lihat apa sih yang bisa diutak-atik? Ada screen, ada aplikasinya, tuh bisa nyambung ke musik, ya kan? Vehicle infonya ada beberapa yang bisa kita utak-atik juga. Terus juga kalau misalkan kita temanya bisa diganti tuh, tema dari speedometernya. Kemudian machine settingnya ada grip warmer, ada seat heater, ada traction control. Lumayan banyak sebenarnya yang bisa diutak-atik, teman-teman. Pressure monitornya, ya kan. Untuk motor harga 500 jutaan ya wajar lah ya, banyak fitur-fitur kayak begini. Tentunya motornya udah keyless, ya kan. Jadi ini ada pencet atas buat buka seatnya, tuh bawah buat matiin motornya. Sebagai kasta tertinggi dari motor Matic Yamaha, kalian bisa lihat tadi suspensi upside down, disc brake-nya 8 piston di depan, ya kan, fiturnya banyak. Bagaimana dengan ruang penyimpanan, teman-teman? Nah, di depan sini kalian bisa lihat ada satu ruang penyimpanan di sebelah sini. Tuh, ini kuncinya, ya kan. Ini bisa gue tarik, tuh, jadi lumayan lega. Ini sebuah fitur yang menarik juga nih. Tuh, di sini ada chargeran USB A, ya, belum USB C. Tapi ruang penyimpanannya kira-kira sebesar itu, teman-teman. Bagaimana di sebelah kiri? Tidak ada apa-apa, sayang. Tuh, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau masalah ruang penyimpanan di depan, T-Max masih kalah sama NMAX, teman-teman. NMAX gua itu di sebelah kiri bisa naruh botol gede banget, plung masuk. Di sebelah kanan lacinya lebih gede dari itu, bisa masuk lebih banyak hal lah. Jadi ya ternyata lebih mahal 10 kali lipat. Ruang penyimpanan di depan tidak lebih baik 10 kali lipat, teman-teman. Bagaimana dengan ruang bagasi di bawah joknya? Motornya udah gede banget nih, ya kan? Lebih gede dari X-Max, teman-teman, ya kan? Kalau secara spesifikasi sumbu roda, motor ini itu lebih panjang 3 cm kira-kira, teman-teman. Jadi sumbu rodanya lebih panjang, walaupun total panjang motornya itu hanya beda sekitar 1 cm-an, teman-teman. Jadi ini motor sebenarnya tidak jauh lebih besar dibandingin X-Max, walaupun secara sumbu roda dia lebih panjang. Bagasinya pasti kalian mikir akan lebih gede dong, X-Max aja gede banget tuh. Bagaimana kalau kita buka aja, teman-teman? Nah, cara bukanya itu menarik karena dia dipencet di sini.
Dan kita bukanya dari depan, teman-teman. Set! Ini ada jas hujan dari ASV, kalau kalian mau klik aja linknya sekalian, ya kan? Dan ini dia bagasinya T-Max, teman-teman. Tuh, segitu teman-teman. Jadi dia bisa dibilang kalau secara bagasi ini lebih kecil daripada X-Max, teman-teman. Kalau gua cek secara spesifikasi, X-Max itu 45 liter bagasinya, ini cuma 30 liter, teman-teman. Jadi motornya jauh lebih besar, lebih lebar sedikit, ya kan, sumber udaranya lebih panjang sedikit, bagasinya malah lebih kecil daripada X-Max, teman-teman. Jadi ini hanya cukup satu helm full face aja. Kalau kalian mau bawa 2 helm, ya lumayan beda nih teman-teman. Sama yang gua coba cari ya, ternyata biasanya kalau kayak di NMAX tuh suka ada cantolan helm kan di sini nih. Kan di sini bisa ada cantolan helm, kalian tinggal naruh talinya di situ diselempangin gitu kan. Di sini nggak ada teman-teman. Tuh, tidak ada cantolan helm di sebelah sini. Cukup unik. Latch-nya ada 2. Biasanya kalau motor biasa kan cuma 1. Ini ada 2 di sini. Ya. Jadi memang cukup unik ya teman-teman. Gue pikir juga dia akan lebih banyak bagasinya, tapi ternyata tidak. Masih di sini juga kita ngomongin soal tangki bensinnya yang ada di sini yang gede banget karena sudah kilas, jadi dia bukanya tuh. Kalau gue belum mati dia nggak bisa buka. Tuh, baru bisa dimatiin dulu. Gue buka dan isinya lumayan gede teman-teman. Kemarin gue coba full tank tuh habis sekitar 14-15 liter. Hampir 2 kali lipatnya NMAX, teman-teman. Nah, bagaimana dengan posisi ridingnya? Nah, kita coba naik nih teman-teman. Set! Bagaimana? Tenggelam nggak? Gua badannya 167, berat 63. Apakah tenggelam teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Karena kalau di X-Max gue ngerasa gue tenggelam banget. Kalau di ini seperti itu tidak terlalu teman-teman. Nah, secara posisi riding menarik nih teman-teman. Karena sebenarnya kalau secara posisi kaki lebih leluasa di NMAX teman-teman. Di NMAX tuh kaki gue bisa ke sini di belakang, di depan sini lebih bisa gerak-gerak kiri kanan. Tapi tentunya kalau misalkan mau selonjoran, di sini lebih enak, ya kan? Nah, tuh. Jadi posisi ridingnya itu mengingatkan gue kayak Harley Davidson yang road glide, yang street glide, yang mana emang posisi kakinya itu dibuat sesantai mungkin ya. Jadi hampir forward control tapi nggak forward control banget, di tengah gini. Makanya kalian bisa lihat kaki gua tuh begini dan menekuknya landai, bukan begini terus nekuknya ke bawah, sini landai ke sana, santai. Dan tengahnya ini itu lebar ya. Jadi emang feelingnya itu rasanya kayak naik moge, touring jarak jauh kayak Harley, road glide, Electra kayak gitu tuh. Posisi ridingnya bener-bener lebar teman-teman. Tuh, nyantai banget. Kayaknya emang dibuat untuk jarak jauh. Terlebih ada cruise controlnya. Nah, bagaimana dengan tinggi motornya? Nah, jadi ini kalau gue turunin, dengan gue tinggi 167, kalau 2 kaki tuh, cukup jinjit. Sebenarnya secara tinggi jok standar ya 800 mm nggak salah. Tapi karena dia lebar, jadi gue tuh agak susah. Tapi kalau 1 kaki cukup aman teman-teman. Nah, ngomongin soal beratnya, motor ini walaupun dimensi tidak gitu jauh dibandingin X-Max, tapi secara bobot dia beda 30 kilo dibandingkan X-Max. Jadi ini sudah 220-an kilogram ya. Berat hitungannya 220 tuh mungkin setara kayak BMW R90 tuh. Jadi dia berat, tapi surprisingly walaupun dia berat teman-teman ya, untuk naikin ke standar 2-nya itu tidak sesusah itu. Tuh. Gampang banget kan? Nah, kalau ngomongin soal joknya tentunya lebar, tapi ya kayaknya penyakit motor sekarang ya. Keras-kerasnya mah mirip-mirip aja kayak NMAX, tapi walaupun dia lebih lebar, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas pas riding suspensinya kayak gimana sih rasanya. Nyaman apa enggak? Ikutin terus videonya. Jujur, bagian belakang ini adalah bagian favorit gua dari T-Max. Karena bentukannya keren banget. Gua nggak nemu lagi motor Big Matic yang knalpotnya posisinya lebih keren dari ini, teman-teman. Ini keren banget loh. Bisa bener-bener senaik, sesporty ini, ya kan? Ini cakep banget ya. Terus juga kalau kalian lihat teman-teman, ada hal unik banget mengenai si T-Max ini. Itu di bagian transmisinya, ya kan? Karena kalau kalian lihat, ini motor Matic, ya, tapi pakai swing arm. Karena biasanya kalau kayak NMAX, X-Max ya,
bagian mesin dan bagian swing armnya itu kan menyatu ya kan? Nah ini enggak teman-teman. Jadi mesin dan CVT terpisah di depan. Dia pakai swing arm kayak layaknya motor biasa, dan ke belakangnya dia pakai belt. Jadi ini sebuah konstruksi yang hanya ada di kelas ini aja nih teman-teman. Makanya kenapa kalau kita perhatikan ya, bagian belakang motor ini berbeda banget dari motor-motor Matic lainnya, teman-teman. Ditambah disc brake belakangnya gede banget, dan kalau kalian perhatikan, di sini ada kaliper untuk rem, dan di sini ada kaliper lagi untuk rem tangannya, teman-teman. Jadi karena rem biasanya menggunakan sistem hidrolis ya, minyak rem, itu tidak bisa dijadikan parking brake-nya. Nah, parking brake-nya pakai kabel lagi tuh ke jepitan atau kaliper di sini nih, piston kalipernya nih. Jadi kalau misalkan kita punya apa, NMAX, ADV, PCX gitu kan, Vario 160, Stylo double disc, kalau mau dimodif ya sebenarnya bisa nih nambah kaliper kecil di belakang untuk dijadikan parking brake-nya, teman-teman. Nih, Rif, gue punya tantangan buat lo. Mana suspensinya? Apakah monosok? Monosok? Tapi mana? Coba cari kameranya, ada nggak? Coba ke bawah ke kolong, deket standar 2-nya. Oh, Ya kan? isi. Jadi motor ini menggunakan sistem suspensi yang unik ya, agak jarang juga nih pakai kayak gini, dimana suspensi itu tidur di bawah gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian ganti all-in gitu nggak akan kelihatan karena kesembunyi di bawah. Motor lain yang pakai teknologi kayak begini tuh mungkin Harley salah satunya. Jadi kalau kalian lihat beberapa Harley touring gitu yang monosok kayak Dyna gitu, tuh suspensinya ada di bawah, tiduran kayak gitu teman-teman. Lucu kan? Satu hal yang gua pengen banget ada di NMAX gua itu adalah lampu belakangnya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat lampu belakangnya itu bentuknya T teman-teman. T tuh gini. T-Max ya kan, harusnya NMAX tuh lebih cakep tuh, mungkin bisa ya ngikutin gayanya si T-Max ini nih. Ini jujur lampu belakangnya cakep banget, full red ya kan, ketika sennya nyala jadi kuning, cakep. Bahkan juga spakbor belakangnya bentuknya juga bukan spakbor biasa aja, ada desainnya. Overall secara desain gue suka sama si T-Max ini. Bagaimana dengan mesinnya? 560 cc, 2 silinder, segaris, dengan firing order yang cukup unik, yaitu 360 derajat teman-teman. Jadi ini suara mesinnya, nanti akan kita dengerin, itu berbeda banget dengan mesin 2 silinder lainnya. Beda dengan CBR 2,5, beda dengan Aprilia 600-nya. Suaranya ini unik teman-teman. Nah, tapi seperti yang gue bilang tadi, motor ini kan mesin dan CVT-nya itu di depan ya segini. Dan ke belakangnya pakai belt, sehingga memang memakan ruangan yang cukup banyak di tengah sini teman-teman. Nah, sehingga mungkin kekurangannya adalah jadinya bagasinya lebih kecil, kayak yang gue bilang tadi. Bahkan sehingga suspensinya adanya di bawah. Nah, bagaimana dengan tenaganya? 500-an cc 2 silinder menghasilkan tenaga sekitar 50-an horsepower. Jadi kalau dibandingin X-Max itu hampir 2 kali lipat. Jadi tenaganya ini gede ya teman-teman. Torsinya pun juga besar. Tapi memang balik lagi, motor ini beratnya 30 kg lebih berat dibandingkan X-Max, sudah di angka 211 hingga 220 kg. Bagaimana dengan suaranya? Ini suara knalpot standar aja enak suaranya. Jujur suaranya enak teman-teman ya. Ini emang tuh. Suara 2 silindernya cakep ya kan. Memang ini belum diganti knalpot aja suaranya udah enak teman-teman. Yamaha T-Max, motor paling premium Matic-nya dari Yamaha teman-teman. Bagaimana dengan Honda? Sebenarnya Honda ada lagi di atasnya, yaitu XADV yang 7,5 sama kayak si Vultus. Walaupun sebenarnya itu Matic yang berbeda karena itu DCT 6 speed ya, jadi kayak mobil, jadi dia bukan CVT. Cuman kalau soal CVT paling gede ya mungkin ini ya. Ini kelasnya setaranya ada dengan motor-motor kayak BMW, SYM gitu kan. Mereka kemarin tuh Big Matic kayak begini teman-teman. Arif tadi mengeluarkan pertanyaan, bisa main kirian nggak ya? Secara teori sih mungkin bisa ya, karena pasti ada roller di dalam situ. Tapi nggak tahu. Mungkin ada yang udah pernah coba kulik kirian ya kan, bagaimana, apakah bisa atau enggak. Dengan harga 400 hingga 500 jutaan rupiah, worth it apa enggak sih? Kalau ditanya worth it apa enggak,
sebenarnya sih dengan harga segitu bisa dapat CRX-10 gitu kan, yang memang jauh lebih kencang ya kan. Tapi yang motor hobi kayak begini nggak ada yang pernah worth it. Motor ini ketika di launching itu langsung sold out kok dalam hitungan jam di harga segitu teman-teman. Jadi emang ini bukan untuk kaum mendang-mending kayak kita ya. Ini emang motor ya udah motor hobi, motor buat dipakai yang udah punya berapa banyak moge di rumah ya. Mungkin mereka akan kepikiran untuk punya motor satu ini. Thank you sekali lagi buat Yamaha Mekar. Jangan lupa di follow. Kalau kalian mau beli Yamaha, boleh kontak langsung ke Yamaha Mekar. Habis ini kita mau nyobain motornya. Enak apa enggak ya? Kita nyalakan. FYI, dari kemarin gue pakai 50 km dapat 5,5 liter untuk 100 km, berarti dapat sekitar 120-an. Boros apa enggak? Ya, oke lah ya buat 500 cc. Set. Nah, bismillah. Duh, gede ya motornya. Pertama, posisi ridingnya memang nyaman sekali. Dan motor ini ya, kalau secara suspensi memang nyaman banget teman-teman. Mungkin karena memang bobotnya yang berat ya, dan settingan suspensinya yang pas. Ini motor, enaknya nggak bohong. Walaupun kalau secara jok ya relatif keras, dan secara suspensi dia enak. Ini gue coba lewat jalanan yang rada jelek di sini nih, banyak sambungannya. Nah ini, wah ini rasanya nyamannya banget teman-teman. Nggak bisa tuh deh kayaknya NMAX gue, ADV gue dibikin seenak itu kayak nggak bisa. Ini nyaman, kalau dibilang nyaman, loh suspensinya enak tuh teman. Terus bagaimana dengan pengeremannya? Di depan 4 pistonnya dikali 2 jadi 8. Jadi ini kalau buat ngerem enak, feelnya enak, pakomnya dapet, depan dan belakang dapet banget pakomnya. Ini jadi kalau buat dibawa santai gini ya, ini enak tuh teman-teman. Walaupun gue cukup kaget sih, gue pikir dengan mesin sebesar ini ya, kalau misalnya kita mau lari 100 km per jam gitu, RPM-nya akan rendah. Ternyata kemarin ketika gue coba pakai riding lari 80, 100 gitu, RPM-nya itu cukup tinggi matok, sekitar 4.000 sampai 5.000 RPM. Yang mana rate line-nya di 8.200 kira-kira. Jadi ya, gue pikir motor matic cc besar ketika lari 100 akan lebih rendah RPM-nya, ternyata tidak juga tuh. Kalau ngomongin soal tarikan, ini nikmat sekali. Wah, enak teman-teman, enak. Tarikannya jos-jis tenan, naiki motornya. Nah, motor ini memang berat ya. Jadi kalau misalkan buat ngeliuk di jalanan yang kecil gitu, feel-nya emang udah kayak moge sih, yang lumayan tricky lah ya untuk nyelip di kemacetan gitu ya. Jadi emang jujur motor ini feel-nya udah kayak moge banget ya, lebar, gede, berat gitu. Nah, bagaimana dengan seperti yang gue ulang tadi, protection windshield ya. Jadi ini tinggal gue naikin. Nah ini langsung kerasa beda nih tuh. Ini udah langsung hilang anginnya di depan sini teman-teman, ya kan? Nah, riding mode-nya motor ini ada 2, bisa kita ganti di sini, ada touring, ada sport teman-teman. Nah, ini lagi pakai mode sport. Kalau gua pribadi jujur lebih suka mode touring, karena yang mode sportnya tuh jerky istilahnya, jadi kayak diputar dikit tuh ini banget kalau mode sportnya, sensitif banget tuh. Nah, kalau mode town-nya itu lebih kalem lah, jadi tidak terlalu jerky gitu. Mungkin istilahnya tidak sebegitu spontannya ya. Kalau di motor kecil gitu mungkin spontan masih nyaman lah ya. Tapi kalau di motor segede ini terlalu spontan, kalian tuh agak sedikit lebih repot ngurusin berat motornya, keseimbangannya, ya kan, handlingnya gitu. Dengan motor seberat ini kalian butuh waktu berpikir yang lebih dibandingin motor-motor yang lebih kecil gitu. Kayak kenapa gue lebih suka pakai mode T-nya. Nah ini kayak gini, suspensinya enak banget, posisi ridingnya enak. Jadi mau nyalain cruise control, mau minimal di 45 guys.
sih pakai cruise control, nyaman ya. Jadi motor kalau buat touring sih nyaman sih. Kita turunin lagi. Jadi kalau pengen dapat angin turunin, pengen nggak dapat angin, kalau nggak pengen angin dinaikin lagi gitu. Ini motor ya yang nyaman banget. Pengen banget gue punya NMAX bisa dibikin senyaman ini. Dari posisi riding, dari suspensinya, ya kan. Satu hal yang mesti gue mention adalah betapa halusnya mesin ini, teman-teman. Jadi ini mesin 2 silinder ya, karena dia 2 silinder, dia itu punya counterbalance dibandingkan mesin 1 silinder. Jadi secara kehalusan, ini motor halus banget mesinnya. Dibawa kencang, dibawa pelan, mesinnya tuh halus banget. Dibandingin NMAX bisa, jangan-jangan ini bisa lebih halus nih. Cuma kalau udah muter balik begini, ini udah kayak Harley nih, feel-nya. Udah mesti lebih hati-hati ketika putbal karena beratnya lumayan kerasa. Tinggal begini, ya. Wah, nyamannya dapat banget sih nih. Cuman itu sayangnya kita di 47, 48 minimal. Polisi tidur. Ya. Ya, walaupun dia ada cruise control tapi dia belum ada ADAS ya, teman-teman. Jadi tidak bisa mengurangi kecepatannya sendiri kalau ada obstacle di depan. Tapi jujurnya buat touring sih, gue bisa bilang ini akan menjadi motor yang sangat-sangat nyaman. Hal menarik lainnya lagi adalah disc brake belakang motor ini itu lebih gede daripada disc brake yang depan, teman-teman. Jadi ini makanya motor rem belakangnya itu juga pakem dan feel-nya enak. Walaupun ABS kickin lumayan early ya, karena ya ban belakang lebih mudah slip ya dibandingkan ban depan. Jadi ini untuk rem belakang ini sip banget pengeremannya, nggak kalah sama pengereman dari depan. Ada 2 fitur yang menurut gue nggak gitu kepake di motor ini, yaitu seat heater dan juga hand grip heater. Ini kalau di Jepang kepake lah ya, tapi kalau di Indonesia, terlebih di Jakarta sih jarang banget kepake. Kepake sesekali kalau misalkan ke Bromo gitu, ke Dieng gitu ya, Ruteng. Oke kan kepake, tapi kalau di Jakarta sih ya gitu kepake. Tuh. Enak tuh motornya, teman-teman. Jujur, spionnya itu pas banget posisinya di sana, enak banget. Hal lainnya lagi yang gue notice adalah memang ternyata build quality-nya motor ini oke. Ya tentunya dengan harga segitu ya, build quality-nya tuh rapet-rapet, gap-nya, ya kan. Gak ada yang gede-gede, gak ada yang suara-suara aneh. Wah, halus banget sih. Kita gas. Wah. Nyampe ke 80 tuh gampang banget rasanya. Motor ini taringannya oke. Gimana teman-teman, menurut kalian Yamaha T-Max terbaru ini worth it apa enggak? Balik lagi, motor hobi nggak ada worth it gara enggak, buktinya motor ini laku, ya kan? Bagaimana untuk tinggi 167 kayak gue, tenggelam apa enggak? Coba kalian nilai deh teman-teman, gedean apa enggak sih buat orang segede gue. Kalau ditanya soal tenaga, motornya juga kencang. Jujur ini motor yang bikin gue lumayan kepengen. Kalau X-Max gue nggak gitu kepengen, ya kan? Tapi T-Max, somehow gue beberapa hari pakai ini jadi pengen banget. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, terus di jalan. See you next video, bye bye.